Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi umarain. Allahumma ya Allah, a'izzal Islam, kuatkan agama Islam bi umarain, dengan dua umar. Ada dua umar jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didoakan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah memohon kepada Allah semoga dengan kedua umar ini Islam menjadi agama yang kuat. Siapa yang disebut dengan dua umar ini? Yang pertama adalah Umar bin Hisham, yang kita kenal dengan nama Abu Jahal. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab punya kelebihan, bukan karena faktor kekayaan, bukan. Tapi Umar bin Khattab diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan kekuatan tenaga. Di masa awal-awal Islam, orang-orang Arab itu hobinya bergulat, tidak paham, bikin lomba-lomba bergulat. Siapa yang memenangkan lomba pergulatan ini? Yang tampil sebagai juara satu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab ini belum masuk Islam, tidak ada orang yang berani membaca Al-Quran dengan suara yang nyaring, yang keras. Kenapa? Takut ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, dan Umar bin Khattab. Tapi ketika Umar bin Khattab ini sudah masuk Islam, awalnya dia ini menentang terhadap agama Islam, maka pada waktu itu orang berani membaca Quran dengan suara yang nyaring, suara yang keras. Dia setelah lantang mengatakan bahwa saya beragama Islam. Maka anak-anak sekalian jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua umar ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam, ya Allah kuatkan agama Islam. Dimulai dengan dua umar. Pertama, Umar bin Hisham. Siapa dia? Abu Jahal. Yang kedua, Umar bin Khattab. Tapi ternyata jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Rasulullah hanya dikabulkan satu umar. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka karena Umar bin Khattab ini sudah masuk Islam, dia dengan lantang dan tegas mengatakan dirinya, mengikrarkan dirinya bahwa anak saya sudah masuk Islam. Maka semua sahabat-sahabat Rasulullah yang lain juga semangat untuk mendakwahkan agama Islam, semangat lantang suaranya membaca Quran. Dia tidak takut lagi beribadah, datang ke masjid untuk melaksanakan sholat lima waktu. Apa akibat pelajaran yang bisa kita ambil? Sebenarnya kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang nakal-nakal, yang preman-preman, yang tidak mau mendekat ke masjid. Doakan, jangan kita benci mereka. Siapa tahu saudara kita yang belum melangkahkan kakinya ke masjid melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan karena belum tersentuh oleh hidayah. Saya tidak percaya kalau mereka kita doakan dan diberikan hidayah, yang peminum alkohol, yang menggunakan sabu, ganja, heroin, dan zat adiktif yang lain, yang suka melakukan kegaduhan di luar. Ya Allah, mudah-mudahan saudara kita yang berada di pinggir jalan, yang malam hari begadang tampil tidak ada faedahnya, semoga diberikan hidayah ya Allah dan menjadi kuatnya agama Islam. Sama Umar bin Khattab awalnya pendekarnya orang kafir, orang semua takut.
Ketika melihat Umar bin Khattab takut dia. Tapi ketika Umar bin Khattab didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah? Allahumma a'izzal Islam, ya Allah kuatkan agama Islam. Bi Umarain, dengan dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Tapi yang diterima adalah doa Rasulullah hanya satu Umar, yakni Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, semua sahabat mengatakan dan orang-orang kafir juga mengatakan bahwa Muhammad telah meninggal dunia. Kata Umar bin Khattab, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan pancung lehernya. Maka masyarakat takut pada waktu itu. Kenapa? Muhammad tidak meninggal dunia, tapi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya pindah tempat, intiqal, pindah tempat, mindahin ila darin, dari suatu tempat menuju tempat yang lain. Kita semua akan meninggalkan dunia yang pada ini, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal menunggu antrian. Ada yang muda dipanggil oleh Allah, ada yang usianya sudah sepuh dipanggil oleh Allah, bahkan ada yang masih anak-anak dan yang masih berada di rahim ibunya. Mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di akhirat kelak kita tidak butuh lagi Indomie, tidak butuh lagi gula, tidak butuh lagi makanan pokok. Tapi yang kita butuhkan menghadap Allah adalah amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang sesungguhnya orang-orang yang melakukan amal saleh, beriman dulu kepada Allah, melakukan amal saleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan ini jangan sekali-kali kita anggap enteng. Sekalian kita katakan, jangan sekali-kali anggap remeh, jangan sekali-kali kita lalai beribadah di bulan yang sangat mulia ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk bulan suci Ramadan, apalagi kita berada di 10 malam bulan suci Ramadan ini, kita memasuki pertengahan, kita memasuki akhir. Ketika di akhir bulan suci Ramadan, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Taharraw lailatul qadri, cari malam Lailatul Qadar. Fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Terkadang kita mempunyai keimanan, awalnya semangat tarawih, semangat awalnya membaca Quran, semangat melaksanakan sholat beribadah. Tapi ketika injury time, detik-detik terakhir, bahkan pertengahan bulan suci Ramadan, sudah kendor keimanan kita. Keimanan kita di bulan suci Ramadan harus terus meningkat. Untuk apa? Menggapai, meraih, bertemu, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Jangan kita anggap enteng jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar kata Rasulullah, taharraw, cari, kejar dan dapatkan. Lailatul Qadri, Lailatul Qadar di mana dia? Fil ashril awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita terkadang mempunyai anggapan bahwasanya ibadah yang kita lakukan sekarang ini hanya mendatangkan rasa capek, mendatangkan rasa ngantuk, mendatangkan rasa letih. Tapi ingat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tandamanna min tasbihatin wahidatin, manusia nanti kelak di akhirat, la tandamanna
benar-benar manusia akan menyesal. Min tasbihatin wahidatin, gara-gara satu tasbih yang dia tidak ucapkan sewaktu di dunia. Ada banyak waktu yang Allah berikan kepada kita, waktu yang luar biasa. Tapi pernahkah kita berpikir waktu yang luang ini kita gunakan untuk sujud, beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau satu tasbih saja menyesalnya manusia minta ampun. Ya Allah, kenapa kami biarkan waktu sehingga kami tidak mampu mengucapkan satu tasbih? Apalagi amalan-amalan saleh yang lainnya yang kita tinggalkan jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan asal kata dari Rabbun, membakar. Mari kita obatkan semangat. Untuk apa? Membakar dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Kita bakar dosa yang menunggu. Kita bakar dosa-dosa kita yang begitu banyak. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan taubat kita di bulan suci Ramadan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat seseorang yang loyo, tak bergairah, tidak mempunyai gairah hidup, Aisyah melihat, mana siapa dia? Ada orang loyo sekali, tak bergairah, lemah, pesimis, tidak optimis. Maka Aisyah bertanya, kalau ada orang loyo sekali, tak punya gairah, Aisyah bertanya, mana siapa dia? Lalu ada sahabat yang menjawab, wa azhadun nas, dia itu adalah orang yang paling zuhud, orang yang paling warak, membelakangi dunia, gak punya semangat terhadap dunia ini. Apa kata Aisyah? Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab azhadan nas, orang yang paling zuhud itu adalah Umar bin Khattab. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Idza kana masya, kalau dia yang berjalan asra, jalannya cepat. Wa idza kana yadrib, kalau Umar memukul auja, pukulannya menyakitkan. Wa idza takallama, apabila Umar berbicara asma, sangat terang dan jelas. Jadi jangan kita loyo anakku sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan karena kita menganggap kita zuhud, kita warak, kita menganggap diri kita orang bertakwa, lihat kemaksiatan, lihat santri-santri malas, kita biarkan. Tidak boleh. Umar bin Khattab orang paling zuhud, tapi kalau dia berbicara suaranya lantang, tegas dan terang. Kalau dia berjalan, apa yang terjadi? Cara berjalannya asal cepat. Dan kalau Umar bin Khattab di musim peperangan memukul lawannya, auja, pukulannya amat sangat menyakitkan. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah mau'izatul hasanah yang sempat kami sampaikan. Sebelum saya akhiri dengan doa, kami informasikan insyaallah kegiatan penutupan festival Ramadan akan kita lakukan nanti malam selesai sholat tarawih. Sholat tarawih akan kita percepat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk nanti akan kita alihkan mau'izatul hasanah ke pengajian bulanan dengan wali santri, dirangkaikan dengan penutupan festival Ramadan yang bertempat ya di panggung utama di masjid ini, luar masjid ini. Maka oleh karena itu anak-anak sekalian, besok malam, nanti malam memakai ya busana yang Islami. Undang semua orang tua kalian karena pengajian bulanan dirangkaikan dengan penutupan festival Ramadan. Insya Allah akan berlangsung, diprediksi kita perkirakan pukul 8:30 malam. Jadi 8:30 insya Allah tarawih akan selesai, dan tarawih
Selesai sholat isya, sholat sunnah ba'diyah, kita akan melaksanakan sholat tarawih. Selesai sholat tarawih jamaah Masjid Al-Muttaqin Pondok Pesantren Modal Madinah, kami undang semua untuk menyaksikan penutupan festival Ramadan dan mengikuti pengajian yang dirangkaikan dengan pengajian bulanan Wali Santri. Saya kira ini informasi al-aliyah bikullatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allah yufirlahu wa yaqdiru mazida ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa Allahumma as'aluka al-khayra wa al-nashur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan taqabbalan. Allahumma la nudhika al-hamdi wa la tanfa'u bika al-'ajzi wal kasal wa na'udhu bika al-jubni wal bukhl. Allahumma berikan keberkahan dalam kebijakan. Allahumma berikan muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh.